Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selamat siang semuanya, salam sejahtera selalu. Mohon izin kami dari perwakilan Kristen dan Katolik mengajak panjenengan semua berdoa dengan cara Katolik. Bagi yang non Katolik bisa mengikuti dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, pada hari ini kami berkumpul di sini untuk berdoa kepadamu, memperingati wafatnya ayang kami Kanjeng Sinuwun Prabu Tawangalun yang ke-334. Mohon berkat rahmat-Mu ya Bapa. Semoga dalam kasih dan cinta-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, memberikan tempat yang mulia serta ampunan kepada ayang kami. Ya Bapa, berkatilah kami semua, para keluarga besar Tawangalun. Semoga dengan adanya kebesaran dari yang kami dapat senantiasa hidup rukun, bersatu dan bersama hingga untuk selamanya. Terutama keberadaan kami di Kabupaten Banyuwangi, semoga senantiasa mempererat tali persaudaraan, mempererat kebinekaan di Kabupaten Banyuwangi, sehingga kami semua anak cucu Prabu Tawangalun dapat memberikan teladan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Demikian Bapak doa-doa kami pada hari ini di tempat ini, semoga menjadi berkah dan rahmat bagi semua makhluk sekalian Allah. Kami panjatkan doa ini dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf selamanya. Karena Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kami dari perwakilan umat Hindu yang ada di Kabupaten Banyuwangi, mohon izin kepada pemangku adat Ki Ageng Dumisroyo, juga mohon izin kepada Ketua Matra Jawa Timur dan Ketua Matra Kabupaten Banyuwangi dan para undangan semuanya. Mudah-mudahan kita selaku umat manusia yang ada di bumi selalu berpegang teguh pada toleransi di antar umat beragama, saling hidup rukun, guyup, tidak ada hal-hal yang saling merugikan satu sama lain. Kami akan membawakan sebuah doa, mudah-mudahan para pemimpin kami selalu diberi jalan terang, terutama dari Bapak Ibu Bupati, baik dari bawah kepala desa, camat, bahkan juga dari kalangan Polri dan TNI selalu diberi jalan terang di dalam melaksanakan tugas-tugas untuk kepentingan rakyat dan mesejahterakan rakyat, terutama program-program demi kesejahteraan rakyat, terutama di bumi Banyuwangi. Namastu namasidam. Dumateng Ibu Bumi Bapak aku salam yang maaf. Suatu cawitur dari war dua di
Yona Prakedaya Buat kecawi keluar Warga dewasya di mahu Yona Prakedaya Buat kecawi keluar Warga dewasya di mahu Yona Prakedaya semoga bumi Banyuwangi, bumi Belambangan, para pemimpin-pemimpin semuanya, para keturunan Prah Tentara Belambangan, Prabu Tawangalu selalu diberi jalan terang, kerahayuan, dijauhkan dari segala udor-udor, dijauhkan dari segala musibah, tentram rahayu. Om Namah Shivaya, Om Sada Shiva, Om Parama Shiva. Om Santi, 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 Santi. Om Rahayu, Rahayu, Rahayu Kamulaning Jagat Nusantara, Rahayu Kamulaning Jagat Belambangan Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak hadirin yang kami hormati, kami mewakili dari kaum muslimin muslimat untuk agama yang lain menyesuaikan. Mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Yang pertama kita tujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kita tujukan kepada Prabu Tawangalun. Yang selanjutnya anak cucu dari Prabu Tawangalun, semuanya saja, baik yang sudah meninggal, yang masih hidup, mudah-mudahan tambah rukun, guyup, membangun Banyuwangi lebih baik lagi. Ala hadiniyati sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat taqdilana jamil hajat taqdilana jamil hajat wa tutahhiruna bil sayyi'at wa tarfa'una biha indakal darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairatil hayat wa batal. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada sore hari ini ya Allah kami menunjukkan berdoa nyuwun dengan ya Allah, mudah-mudahan dari Prabu Tawangalun apa yang sudah dikerjakan mudah-mudahan merambah kepada masyarakat Banyuwangi, wabil khusus kepada keturunan-keturunan Tawangalun ya Allah, mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah, pitulung petunjuk ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahsin akibatana, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hidzid dunya wa adabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Santi 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 Om, Rahayu Rahayu Rahayu. Yang terhormat Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kapolresta Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakapolresta. Yang terhormat juga Bapak Kepala KPH Banyuwangi Utara, dalam hal ini mungkin ada yang mewakili. Yang terhormat juga para muspika Kabupaten Banyuwangi. Yang terhormat para pemangku adat, yang dalam hal ini Ketua Pemangku Adat Genta, dalam hal ini Ki Ageng Bumi Suroyo yang kita cintai. Yang terhormat juga para rekan-rekan lintas agama, para teman-teman pecinta budaya, dan para hadirin sekalian yang kami cintai, yang kami banggakan, yang pada siang hari ini semoga kita semua doa-doa yang kita panjatkan di siang hari ini dapat mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga apa yang kita inginkan, bahwa acara Serada Agung Haul ke-334 Kanjeng Sinuwun Prabu Tawang Alun dalam hal ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun sampai kita kembali di rumah masing-masing. Bapak-bapak hadirin sekalian, saya ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya dari Sinuwun yang dari Surakarta, dan juga dari saudara kita yang tua yang dari Pulau Bali, yaitu langsung keturunan dari Kanjeng Sinuwun Prabu Tawang Alun. Beliau ada di depan, langsung datang dari Bali. Dan juga saya ucapkan juga terima kasih dalam hal ini atas bantuan-bantuan dari para panitia semuanya, yang dalam hal ini sudah mulai kemarin kita berusaha maksimal mungkin, tetapi tetap alam, kita tidak bisa berkehendak lain. Karena apa? Semua adalah kehendak Allah, tetapi kita tetap memberikan yang terbaik di hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih dalam hal ini kepada para donatur dari teman-teman kita semua, dan juga dari para hadirin sekalian yang tidak bosan-bosannya membantu kami dalam hal ini demi kemajuan Genta. Dan dalam hal ini juga kami ucapkan selamat datang dari perwakilan Matra Jawa Timur, yang dalam hal ini masih diwakili sama Ketua Matra Kabupaten Banyuwangi. Beliau juga dulunya adalah Ketua Genta, jadi beliau adalah masih tetap saudara kita semuanya.
Terima kasih Mas Teguh kehadirannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya tidak bisa memberikan sebanyak-banyaknya kata-kata karena habis ini untuk acara ini dan untuk menceritakan tentang apa yang terjadi dahulunya peristiwa kepengetan tilaripun Srodo Agung Kanjeng Sinuwun Prabu Tawangalun, biarkan langsung dibawakan oleh sesepuh kita, ketua adat kita, Bapak Ki Ageng Bumisroyo. Saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku semua yang tidak henti-hentinya memberikan yang terbaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa yang telah mengkaruniai kita semua, khususnya karena yang berupa kesehatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan daripada Genta Macan Putih Blambangan yang berupa kesehatan dan umur yang manfaat dan barokah. Yang saya hormati para undangan, para hadirin, para keluarga besar generasi Tawangalun Blambangan yang hadir pada sore hari ini, khusus kepada Ibu Bupati, selamat datang Bapak Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi. Yang kami muliakan, silakan panitia, ini Pak Yai dikasih hidangan, jangan sampai telat ini. Yang saya hormati Ibu Bupati Kabupaten Banyuwangi atau yang sementara diwakili Bupati juga dalam perjalanan, karena hari ini kegiatan beliau sangat-sangat padat, tapi beliau sudah konfirmasi kepada saya bahwa beliau akan hadir agak telat. Yang saya hormati para pimpinan Forum Komunikasi Daerah Kabupaten Banyuwangi, hadir dalam hal ini Kapolresta Banyuwangi yang diwakili oleh Kapolres. Selamat datang Bapak. Dari FKUB langsung ketuanya Pak Kiai Nur Khojin sendiri yang hadir. Dari perwakilan instansi pemerintahan hadir, perwakilan dari Puskangpol hadir, dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, juga Pak Camat, juga Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek hadir semuanya alhamdulillah, serta sahabat-sahabat saya, para pemangku, padepokan, sanggar-sanggar adat budaya yang ada di Banyuwangi, alhamdulillah selamat datang. Dan juga dari Padepokan Semar Nusantara, ya benar ya, Semar Nusantara ya, ini hadir. Juga dari rekan-rekan sahabat-sahabat dari perwakilan Matra Jawa Timur, sementara yang sudah hadir dari Ketua Matra Banyuwangi, Ketua Matra dari Lumajang, alhamdulillah sudah hadir. Ini Wakil Ketua Jawa Timur, alhamdulillah. Ini
Ketua Jawa tadi sudah nyebrang, karena beliau kemarin ada di Bali. Hari ini beliau sudah, insya Allah sudah sandar di Banyuwangi. Dan kebetulan istri beliau itu kan orang Songgon sini, jadi dia nanti akan pulang ke rumahnya di Sumberarum, Seragi. Juga para undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, semuanya yang berbahagia. Wabil khusus kepada sahabat saya Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi, ini sengaja untuk acara Genta ini saya undang karena beliau juga sangat-sangat menguasai dan di samping ilmu-ilmu agama, pengetahuan agama, juga masalah sejarah. Jadi nanti waktunya los sambil nunggu Bupati. Saya harapkan nanti Bupati bisa memberikan sambutan, mengingat kami sudah deal dengan beliau bahwa agenda atau kalender tahunan Genta Macan Putih Blambangan itu sudah dimasukkan dalam Banyuwangi Festival mulai tahun 2026 dan seterusnya. Artinya dulur-dulur, nanti kegiatan ini dibiayai oleh APBD. Tak lupa, mohon maaf, Ki Ageng Mursyid, selamat datang. Sengaja beliau itu kita hadirkan jadi sekitar Pak Waka Polres. Jadi Ki Ageng Mursyid ini hari ini tinggal di Bali, di Gianyar, tapi lahir di sini. Jadi dulu bapak beliau almarhum Ki Ageng Rowo, namanya Ki Ageng Rowo panggilannya. Beliau adalah kolonel tentara rakyat gitu, kolonel, komandannya Pak Joko Supatselamat. Waktu perang Blambangan dengan VOC waktu itu tahun 1949, pimpinan pasukan TNI kalau sekarang itu bapak beliau. Setelah aman, beliau nggak mau ditarik ke pemerintahan, pilih Mandito. Jadi yang menemukan pesanggerahan yang Tawang Alun yang di barat ini itu Suwargi bapak beliau, kan begitu Pak. Nanti saya minta jenengan tampil memberikan kata sambutan 1-2 kata untuk menceritakan, karena kalau saya itu sering diajak komunikasi oleh beliau, khususnya keluarga keturunan Genta Macan Putih Blambangan yang ada di Kecamatan Songgon. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya menceritakan setback. Jadi kegiatan ini hari ini memang banyak tentunya kekurangannya. Ini adalah awal pertama Pak Waka. Jadi karena kita sekarang, kemarin itu secara tradisional, cara mandiri kemarin, tahun-tahun kemarin itu waktu Genta dipimpin oleh beliaunya Kanjeng Bagus Dalem Wongsokerto, itu masih manual. Jadi sudah dilakukan 2 tahun. Nah hari ini karena kita sudah diagendakan masuk di BIFES, Banyuwangi Festival, makanya kami membuat model SOP ke depan, sehingga nantinya itu kalau kegiatan peringatan hallnya yang Tawang Alun kira-kira seperti ini. Karena kemarin pinjamnya di Pemda itu 4 plong, saya nggak ngerti 4 plong udah gini kita, padahal maksud saya 4 plong taruh sini, taruh sana. Dan kemarin itu ya namanya masih awal, jadi karena ini hall, jadi peserta itu suruh duduk di bawah. Sampai tadi malam saya jam 1:30 itu masih di sini. Ini kan di bawahnya kan kerikil, geragal, bukan kerikil, kalau kerikil kecil geragal. Ini ibu-ibu yang duduk mesti sambat. Makanya subuh tadi saya calling Ketua Genta, tolong nyewa kursi. Kalau enggak Pak Kapolres Waka itu enggak bisa duduk. Lu pun aku ini enggak terus kabeh dipentungi polisi gue. Jadi kira-kira seperti itu. Hanya dalam waktu yang sangat-sangat mendesak, panitia menyiapkan tempat ini. Kemudian aksesoris atau apa namanya, ini kan
dulu di Teguh, ini baru tadi malam. Dan kebetulan foto ini repro, ini aslinya gambar aslinya itu ditemukan di Leiden di Belanda, itu setengah tahun yang lalu. Tapi gambaran yang gambar itu adalah peneliti yang orang Belanda waktu itu melukis Blambang, tapi lukisan pakai lukisan hitam putih itu. Hanya alhamdulillah saudara-saudara kami, keluarga kami itu banyak yang jadi pelukis yang hebat-hebat. Hanya dikasih rekomendasi bahwa ada sekarang itu repro lukisan itu dibuat di repro jadi bentuknya foto seperti ini. Ini lukisan aslinya Pak Kocin. Jadi telah di repro jadi seperti ini. Jadi sekarang ini kita jadikan ikon karena ini hal yang kita tonjolkan adalah figur beliau. Nanti waktu merdekanya Macan Putih dari Amangkurat Agung itu peringatannya insya Allah Februari tanggal 23 itu di petilasan kedaton Macan Putih, itu nanti foto beliau yang kita tonjolkan. Untuk Desember tanggal 19 besok itu adalah hallnya Rempek Jokopati. Alhamdulillah fotonya Rempek sudah kita repro, sudah ada. Agung Ngelis juga sudah. Ini akan nanti kita tampilkan pada event-event peringatan beliau-beliau yang sudah gugur mendahului kita dalam pertempuran-pertempuran atau sejarah-sejarah budaya masa lalu. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya para undangan, jadi kita ini panitia ini adalah generasi Trah Tawangalun Macan Putih. Ini adalah perkumpulan, sebuah perkumpulan yang secara inklusif itu mengkoordinir atau mengumpulkan seluruh keturunan yang Tawangalun, baik dari jalur laki-laki maupun jalur putri. Saya dapat amanah dari para sepuh pemangku sebelumnya, terakhir itu Bapak almarhum Mas Supranoto, saya dipanggil oleh sama di Teguh itu, dipanggil, disaksikan putranya Mas Lolo dan ada salah satu sekretaris Natra. Saya pokoknya hari ini kamu harus meneruskan perjuangan saya, karena sebelumnya saya diminta, saya nggak mau. Saya mulai tahun 2001 diminta oleh almarhum Pak Slamet Kabul, mantan Kapolwil itu, saya diminta, saya nggak mau. Dr. Supardi, saya nggak mau, karena pertama termasuk ya Pak Pranoto ini, pertama waktu saya sangat muda sekali, kedua saya masih belajar hidup sosial lagi, sosial, kedua saya belajar politik. Yang ngajar saya ini Pak Yai Wahyudi nih, partner saya, teman-teman, itu ketua DPR, bapak-bapak yang itu ketua DPR Banyuwangi, itu saya pecat sama saya. Ini lagi sekretaris itu, yang belakang itu Insinyur Wahyudi, ketuanya, sekretarisnya Wahyudi SE. Saya pecat dua-duanya. Itu ketua komisi 1, itu ketua DPR, pecat sama saya. Sekarang saya kualat, saya dipecat juga sama MU sekarang. Bahwa sopo nandur mesti mundur. Dalile manjada wajada. Jadi sopo nandur mundur. Saya ini mundur. Jadi saya perang sama Insinyur Wahyudi, sama Wahyudi S itu. Pak Waka, saya itu 9 anggota DPRD Kabupaten Banjir, fraksi PKB, 9 orang saya pecat semua. Dari 16, 9 saya pecat. Kemarin saya dipecat juga, dan itu yang lain. Jadi makanya hari ini Pak Kapolres Waka, saya mudah-mudahan jenjang karirnya sampai jadi jenderal. Amin. Ini momen di tempat sakral, saya doakan. Mudah-mudahan jenengan karirnya ini kan tinggal habis ini kombes, pecah bintang, jadi petinggi di Mabes Polri sana Pak. Terus kayak jadi pejabat, ojok nemen-nemen karo rakyat Pak. Boleh pensiun seperti saya ini, kalau saya nggak baik dibalas Pak. Alhamdulillah saya ini orang baik. Jadi begitu saya pensiun nggak ada yang balas. Tangan ini dengan masih satria, dengan hati-hati. Ini saudara-saudara yang masih dinas, Lukman, ini ojo nemen-nemen yo
umat Allah. Boleh sampai pensiun dan teman-teman kalau cekreken. Alhamdulillah saya pensiun. Kalau beliau pensiun jadi kiai. Pak Wahyudi, saya pensiun mau jadi kiai nggak bisa, dia tetap Ki Ageng Bumi Sraya gitu aja dah. Jadi kiai nggak bisa, jadi Ki Ageng. Sebetulnya saya juga punya pondokan niru itu. Lebih besar Pak, saya bangun Bumi Sraya itu 4 hektar. Cuman karena makom saya dari Allah bukan jadi kiai, makanya pakai Ki aja. Karena saya orang Jawa, Ki Ageng Bumi Sraya. Jadi ini terus saya santai sambil duduk bupati. Nanti setelah saya nanti itu Pak Waka mewakili Kapolres, saya butuh bimbingan pembinaan masalah Kamtibmas Pak Waka. Jadi biar paham, karena di Banyuwangi Pak, sampai tak kasih tahu bocoran Pak. Kekuatan Indonesia Nusantara itu adalah Pulau Jawa. Sepakat Pak ya? Pulau Jawa. Pulau Jawa itu kekuatan ada di Jawa Timur. Jawa Timur kekuatannya ada di Banyuwangi. Makanya Pak Anas, mantan Bupati Banyuwangi, membuat jargon Banyuwangi Sunrise of Jawa. Jadi matahari bersinar dari Pulau Jawa. Artinya apa? Pertama kali di Pulau Jawa itu yang kena sinar matahari itu Banyuwangi, kota Banyuwangi. Kalau kota Banyuwangi itu panas, anget, berarti Jawa Timur anget. Kalau Jawa itu anget, Pulau Jawa anget. Kalau Pulau Jawa itu anget, insya Allah Nusantara NKRI akan anget. Kejadian-kejadian untuk review. Dulu banyak kasus yang paling aktual kasus santet. Dulu di daerah-daerah ada perusahaan ini, pembabatan ini, penjaraan tanah-tanah negara yang dikuasai oleh person-person. Itu di mana-mana nggak anu. Begitu Banyuwangi isu dusun santet nasional, sampai bupatinya Pak Purnomo Sidik diberhentikan, dipecat. Masalah Gestapo itu awalnya kan dari Banyuwangi, jadi isu nasional. Artinya karena Pak Anas itu teman kami, sering komunikasi dan beliau pinter, makanya dukunnya ke Pak Anas itu Pak. Dukunnya banyak, tapi tak kasih tahu. Jadi takut nang dukun-dukunnya hanya itu tadi, sebagai jargon Banyuwangi itu adalah Sunrise of Jawa. Nah, makanya jenengan mudah-mudahan ini setelah ini nggak akan lama melatihnya turun 1. Kalau sudah datang Pak, sering-sering ke Ki Ageng Pak, tak dongakno ini belakang sini Pak. Ini Pak Dudung, Jenderal Dudung itu dukunnya ini Pak. Jadi Pak Dudung Abdurrahman itu sering ke rumah saya, namanya Ki Wahyudi ini. Itu pernah tak mandikan di sini Pak. Tak mandikan di sini, didongani Pak, polisi gak iso dong, iso sakit. Jadi jadi kasat waktu itu Pak. Waktu itu masih jadi belum jadi kasat. Pak Dudung Abdurrahman sekarang jadi Dewan Pertimbangan Presiden. Artinya bukan saya Pak Waka, jadi saudara saya itu tadi itu. Ini golongan pasukan demit semua itu Pak. Ono demit teko Hindu, demit teko Kristen, demit teko Katolik, demit teko Islam. Itu semua itu kita kita koordinir. Saya jadi ratu demit. Saya makanya jadi pemangku adat ratu demit Pak. Sehingga kalau kumpul-kumpul opo cuma demit urusan udan lagi keluar kota. Jadi udan ini gak inilah makanya ini sekarang ini makanya dicintai Nyun Sewu ini rekan-rekan dari Padepokan ini sudah hadir semua ini banyak. Ayo nanti kita sharing bersama-sama gimana supaya ada tradisi Banyuwangi tetap kita lestarikan. Genta ini hanya mengumpulkan, saya kumpulkan itu pun harus terverifikasi secara nasab. Jadi insya Allah semua saudara-saudara yang ada di Genta, khususnya yang masuk di grup Genta WA itu insya Allah sudah terverifikasi dan memiliki sertifikat kekanjinan. Artinya sertifikat yang membuktikan bahwa mereka-mereka itu betul-betul ada garis nasab dari yang kawan-kawan, baik dari jalur perempuan maupun jalan agama.
Itu sebagai informasi, bukan berarti kita butuh dukungan jenengan yang bukan jalur keluarga. Karena kami untuk memperjuangkan membangun Blambangan Banyuwangi nggak bisa sendiri. Kami butuh semua pihak. Ayo bareng-bareng bangun Banyuwangi, dari segala sisi kita membackup pemerintahan yang sah yang ada. Sekarang ini rojone Blambangan, ya bupati, bu ibu itu rojo Blambangan. Nggak usah kita pungkiri, kalau kita ini rojo-rojoan secara adat. Rojo nih Mas Doni, karena ketua umumnya Mas Doni, dulu Mas Teguh pengen jadi mandito, makanya aku imamah surban itu dulu kan pakai udeng gagah gitu, masih jadi ketua umum kita. Sekarang pakai imamah, pulau anu kan ngaji, pulau dari sampai mawon mandito jadi cocok, ini pakai surban putih itu. Nah ketuanya sekarang ini Mas Doni. Makanya ke depan tolong dikoordinir yang baik, dimin yang baik organisasi ini, Mas Doni dan yang lainnya. Ini contoh awal dibukukan, ditoto, digambar. Sekretaris umum dan juga bendahara umum ini didesain. Jadi besok kebutuhannya ini Pak Lukman nih, kebutuhannya ini terok kurang gede. Berarti teroknya nanti 10 atau 12. Saya kemarin kan nggak ngerti. Pinjam di umum itu terok 4 dan 3 loh. Maksud saya itu kini siji Pak. Bukan udah jadi ini. Nggak tahunya kita yang nggak ngerti teknis. Oleh karena itu panitia Mas Agung, Mas Doni, Mas Wahyudi dan yang lainnya tolong ini diagendakan. Dan alhamdulillah Bupati secara terucap sudah menyanggupi bahwa kita akan dimasukkan di BIPES. BIPES itu Banyuwangi Festival ya Pak Lukman ya, Banyuwangi Festival. Jadi nanti di BPD kita tinggal jadi panitia pansel itu apa sih kata Pak? Panitia itu nanti kita panselnya. Tuh makanya sahabat-sahabat, soalnya saya sekarang ini hanya memandu. Ke depan aku kepinginnya nunggu ngopi sama melihat saudara-saudara berkiprah dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sejarah saya sendiri itu ngerti sejarah ya setelah saya didaulat jadi pemangku ini. Akhirnya buka-buka buku sejarah ya, moco mau nggak mau moco sama leluhur, sama Pak Slamet Utomo, sama Pak Pranoto, sama Dr. Pati dikai manuskrip. Catatan-catatan kuno di rumah saya. Kadek motor itu saya bureng Pak. Umur tuwek, kepala 6, motor gak pakai ketok dikai buku. Jadi inilah sebagai dasar, sebagai acuan saya memverifikasi istilah dari saudara-saudara. Seperti saya, untungnya saya itu dulu dengan Pak Wahyudi Insinyur, dengan Pak Wahyudi gak sampai jotosan Pak. Mau jotosan ketemu tuwek dulur ini kan kisinan. Nah ini, wah sengit kalau orang-orang lama seperti Pak Haji Kosit tahu perang saya dengan itu, Bengkoang itu, waduh itu masalah itu. Jadi banyak darah korban Bupati Banyuwangi jatuh di penjara gara-gara itu. Jadi sama saya foto saat ini Pak, saya kalau jadi kiai saya jadi Ki Ageng. Saya ngomong lambar sambil ngisi waktu yang jeda, paham ya? Jangan dimanai, saya itu jangan ngomong enggak. Harapan saya tadi Mas Doni, nggak taunya Mas Doni saya kudu belajar pidato, padahal itu lawyer top gitu. Pidato gak pakai paham. Butuh belajar nang ajikrok kono. Jadi privat pidato nang kono sebuah pidato. Kalau saya itu dari dulu jadi ketua partai 15 tahun pidato ning ngawur ini guys. Saya itu Pak Waka jadi ketua, kalau itu jadi ketua DPT nggak sampai 1 periode tak lereni Pak. Kalau saya 15 tahun Pak, 15 tahun. Selamat datang, ini siapa? Oh ya ini, monggo ketua DPW Jawa Timur sudah datang. Dari saya Bapak Ibu sekalian biar duduk nanti langsung diganti. Ini orasi budaya. Ini Kanjeng Billy perlu kami sampaikan, namanya sekarang sudah diganti. Nama aslinya lahir itu Christian Sabilal Kusum. Jadi mulai lahir sampai gerang itu KTP-nya berbunyi seperti itu, ijazahnya berbunyi itu.
tahun 2024 setelah ditemukan bahwa beliau itu salah satu turunan daripada Eyang Tawangalun dari jalur Agung Wilis, wes kono beda lho, aja mlebu kandang arep kono. Monggo selamat datang rekan-rekan dari Matra Jawa Timur, langsung dipimpin oleh komandannya ini. Sekarang beliau itu namanya Sri Seputro Jowo. Gelar adat gelambangannya Mas Mayanetra Yamadipati. Beliau itu keturunan Agung Wilis. Bapak beliau itu Jenderal Angkatan Laut, itu pamnya Mantiri. Jadi kalau ada orang Minahasa, orang Manado punya pam Mantiri, itu masih keturunannya Eyang Agung Wilis. Saya tanya, kok bisa Agung Wilis punya anak di sana? Jadi ceritanya waktu Agung Wilis itu kan dibuang di mana, di Pulau Maluku sana kan, itu sempat lepas, lari sembunyi di Pulau Tondano, dilindungi oleh pemangku adat Pulau Tondano yang punya pam Mantiri. Jadi di sana selama 2 tahun dinikahkan sama putrinya pemangku adat, punya anak laki-laki, yang marganya Mantiri. Habis itu konangan sama Belanda. Jadi yang itu lari ke Banda ke Bangka itu, di Banda, lari di Banda, hanya sampai terus kembali lagi ke Bali, sampai wafatnya di Bali tidak berpolitik lagi. Jadi yang di Tondano ini turunannya sekarang ini. Dan nanti beliau cerita, Pak Waka ini, beliau ini juga apa namanya, motivator, juga dosen di Bayangkara ini, di Bayangkara. Oh, ini kita dengarkan sejarah beliau yang lahir di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam, salam. Salam bahagia bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Bupati, mungkin masih dalam perjalanan, Muspika, Kapolresta, utamanya Ki Ageng Bumisroyo, pengurus Matra Jawa Timur, pengurus Matra Banyuwangi, Ketua Genta Macan Putih Banyuwangi, semuanya undangan yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan waktu, walaupun dua patah kata. Mudah-mudahan para hadirin sekalian tidak bosan apa yang saya sampaikan, walaupun sepatah dua patah kata ini. Perkenalkan nama saya dalam terah adalah Ki Ageng Mursid, putra dari Ki Ageng Rowo, yaitu Bapak Haji Hujairi Prayitno, dan nama kecil saya adalah, semua di keluarga saya tuh namanya panjang-panjang. Jadi saya pun nama itu juga tidak saya ketahui sambungannya. Waktu itu ternyata nama saya Ageng Mursid Bambang Sugeng Prasiswo, dan kebetulan kakak saya juga saya bawa sekalian, yaitu Nyai Roro Hafidhoh, yaitu
istri dari Kiai Heron yang ada di Jajangan. Alhamdulillah beliau ikut serta kemari karena ingin mengenang orang tuanya semasa hidupnya di dalam hutan. Dan kebetulan semasa kecil saya juga hidup di sini. Sampai saya habis hitan pun saya masih di sini. Jadi saya waktu itu tahun 70-an tuh tahu persis apa-apa yang terjadi di lokasi ini. Jadi kesakralan yang ada di pertapaan yang Prabu Tawangalun ini betul-betul saya rasakan waktu itu. Dan mistik-mistik yang ada di pertapaan Tawangalun, Prabu Tawangalun ini nampak jelas. Bahkan yang hadir kemari untuk mencari hal-hal yang diinginkan, yang mungkin tidak orang pada umumnya bisa. Alhamdulillah di sini pernah saya ketemui baik dari Banten, Jogja, Solo, Kediri, dari Bangil yang saya ketahui, dari Bali, bahkan dari Puri-Puri Bali ada kemari saat orang tua saya di sini. Orang tua saya sini, insya Allah sehabis kemerdekaan itu sudah mulai masuk ke sini menemukan pertapaan ini, dan dilanjutkan orang tua saya juga ikut melestarikan bertapa di sini sampai mendapatkan wejangan-wejangan dari yang Prabu Tawangalun yang diturunkan namanya Kitab Suryo Adi, dan itu diamalkan dan disampaikan kepada murid-muridnya atau santri-santrinya beliau. Akhirnya orang tua sudah sepuh dengan rayuan kakak Nyai Hafidhoh diajak pulang ke bawah di daerah Jajangan, dan beliau wafat di Bulurjo. Jadi dimakamkan di Bulurjo, dan makamnya di samping rumah saudara kita Budi Eko, berjejer sama tembok, insya Allah di sana. Mungkin tidak banyak hal yang bisa saya sampaikan, waktu mungkin yang lain akan memberikan. Jadi kurang lebihnya saya terima kasih diberikan waktu, Kiai. Dan mudah-mudahan saya juga berharap ke depan Trah Tawangalun ini dari keturunan yang Prabu Tawangalun hidupnya akan sejahtera dan bisa berkiprah sesuai bidangnya masing-masing. Kurang lebih sekapur sini yang saya sampaikan. Saya pribadi mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kehilafan kekurangan saya, dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Ibu Bupati Banyuwangi atau yang wakili,
mungkin ada dari Kesbangpol. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Pemangku Adat Ki Ageng Bumi Seroyo, Bapak HM Joni Subagio, SMH. Yang kami hormati Ketua Umum Genta Macan Putih Banyuwangi. Yang kami hormati Ki Ageng Mursid selaku keturunan atau terah dari Sunan Tawangalun kedua. Yang saya hormati Ketua Masyarakat Adat Nusantara yang alhamdulillah sudah hadir. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Bapak Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi yang selaku juga Ketua GM FKPPI Banyuwangi. Terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Forkopimka Kecamatan Songgon, hadir pada kesempatan ini Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Ramil, Kepala Desa se-Kecamatan Songgon yang mungkin hadir, para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama dan yang utama tentu kita memanjatkan puji syukur, alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Hyang Widiwasa, karena tentu berkat rahmat karunia-Nya dan ridho-Nya sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya izin memohonkan maaf Bapak Kapolresta Banyuwangi karena sebenarnya beliau sangat ingin bisa berkumpul dengan kita sekalian, namun karena ada tugas, ada kunjungan Komisi 3 DPR RI di Polda Jatim sehingga beliau mewakilkan kepada saya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada Ketua Adat Bapak Joni Subagio beserta panitia yang telah menginisiasi, telah melaksanakan kegiatan ini untuk memperingati haul ataupun meninggalnya Sunan Tawangalun ke-334. Ini tentunya menjadi budaya baru ataupun kita menguri-uri budaya dan ajaran dari sesepuh kita untuk selalu mengenang, mengingat, dan pada akhirnya kita juga bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi ajaran, contoh perilaku yang baik dari Bapak ataupun almarhum Sunan Tawangalun kedua. Dan ini tentunya kita berharap semoga di tahun-tahun mendatang ini bisa terlaksana kembali dan tentunya menjadi tradisi baru, atau tadi disampaikan oleh Bapak Joni bahwa ini menjadi SOP ya, semoga ini bisa berlanjut ke depannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya melihat bahwasanya di tempat kecil ini melihat adanya miniatur kebinekaan di Indonesia ini, karena pada sore hari ini luar biasa telah berkumpul dari berbagai elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dari berbagai agama yang berkumpul di tempat ini menunjukkan bahwasanya di Indonesia ini, khususnya di Banyuwangi ini, bisa guyup rukun, adem tentram. Tepuk tangan. Dengan berbagai macam budaya, kemudian latar belakang, baik itu adat istiadat, agama yang luar biasa. Dan ini menjadi kekuatan besar bagi khususnya masyarakat Banyuwangi untuk senantiasa menjaga kerukunan, kedamaian, ketentraman, keamanan di wilayah Kabupaten Banyuwangi
yang tadi disampaikan oleh Bapak Ki Ageng Bumi Sroyo bahwasanya Banyuwangi ini adalah sunrise of Java ya. Jadi pertama kali tanah Jawa ini mendapatkan sinar matahari karena memang berada di timur, dan ini harapannya ini memberikan pencerahan bagi Pulau Jawa ke barat sampai dengan Nusantara ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan, perlu saya mengingatkan bahwasanya di akhir Agustus kemarin kita patut prihatin, di mana seharusnya di bulan kemerdekaan Indonesia ini, namun di akhir bulan Agustus justru timbul gejolak ya, situasi keamanan yang kurang kondusif ya, di mana-mana terjadi gangguan Kamtibmas, pesan-pesan demokrasi yang sebenarnya itu adalah demi kebaikan, namun ternyata ada pihak-pihak yang justru mengatasnamakan demokrasi, penyampaian aspirasi ini melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, melanggar hukum, mengganggu situasi Kamtibmas masyarakat, bahkan melakukan pengusakan fasilitas umum dan lain sebagainya. Ini patut kita prihatin bersama, dan tentunya ke depan kita selalu berupaya secara bersama-sama bahwasanya ini jangan sampai terjadi kembali. Namun alhamdulillah di wilayah Banyuwangi kita monitor bersama, kita melihat bersama bahwasanya situasi secara umum di wilayah Banyuwangi alhamdulillah puji syukur relatif aman, kondusif, tidak ada gejolak terkait dengan gangguan Kamtibmas terhadap situasi isu yang berkembang saat itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak bahwasanya untuk mewujudkan situasi Kamtibmas, tentunya Polri tidak bisa bekerja sendiri, kami hanya beberapa gintir manusia saja yang jumlahnya di Banyuwangi tidak seberapa, namun saya yakin dan sangat senang bahwasanya seluruh lapisan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat di Banyuwangi ini mempunyai kepedulian, mempunyai visi misi yang sama bahwasanya Banyuwangi harus dalam keadaan aman, kondusif, sehingga menjamin pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan proses pembangunan di daerah Banyuwangi ini secara berkelanjutan dengan lancar, dengan sukses, tanpa ada gangguan Kamtibmas yang terjadi. Nah, ini tentu harus kita dukung bersama Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya perlu kami sampaikan juga bahwasanya perkembangan teknologi informasi secara global, internasional, regional, dan bahkan di Indonesia ini sudah sangat-sangat luar biasa ya. Bahkan mohon maaf kalau kita sering melihat medsos itu, berbagai platform media sosial ini luar biasa ya. Kejadian di sebelahan bumi yang manapun, mungkin dalam hitungan detik ini bisa kita lihat, kita melihat, kita mendengar, kemudian kita juga bisa berkomentar, bereaksi dan sebagainya. Oleh sebab itu, dengan perkembangan teknologi yang luar biasa ini, teknologi informasi yang luar biasa ini, tentunya ada hal-hal positifnya ya. Mulai dari apakah untuk mempermudah bisnis ya, kemudian menyebarkan informasi-informasi yang baik, yang positif, literasi di sana banyak. Namun yang perlu kita antisipasi adalah dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, mulai dari mungkin perjudian online,
kemudian mohon maaf pornografi, kemudian juga penghasutan berita-berita yang tidak benar tapi dibuat seakan-akan benar sehingga bisa mempengaruhi apakah itu pendapat, kemudian melakukan hal-hal yang bisa mengganggu situasi Kamtibmas karena adanya hasutan-hasutan tersebut di media. Ini tentunya harus kita antisipasi bersama. Kita titip kepada Bapak Ibu sekalian, kepada masyarakat di lingkungannya, keluarga di rumah, lingkungan di desa, di RT RW, ini mohon berkenan untuk membantu mensosialisasikan bahwa kita harus bijak, harus melihat bahwasanya informasi-informasi di media sosial tidak selamanya benar dan bahkan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan melawan hukum tapi meminjam tangan pihak lain ya. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kemudian tambahan sedikit, kami juga memohon supaya kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif di masyarakat ini kita tingkatkan, kita gelorakan, khususnya kepada anak-anak kita di rumah ya, karena kalau kita melihat kemarin kejadian di akhir Agustus ini yang menjadi tangan tadi yang dari pihak yang tidak berwenang ataupun tidak bertanggung jawab ini menggunakan tangan-tangan anak-anak kita, pemuda-pemuda kita yang sebenarnya tidak tahu apa-apa ya, yang sebenarnya hanya mendapatkan hasutan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Ini mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk membantu memberikan pendidikan, arahan, kemudian juga tentunya melakukan pengawasan ya, sehingga anak-anak kita, pemuda-pemuda kita selaku penerus bangsa ini menjadi generasi yang nantinya bisa bermanfaat, meneruskan perjuangan dari kita semua ini ya, sehingga nanti pada akhirnya Indonesia semakin makmur, sejahtera, dan jaya tentunya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Hyang Widi Wasa, senantiasa memberikan petunjuk hidayah, karunia-Nya kepada kita sekalian untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Wakapolresta atas pengarahan dan pembinaannya. Dilanjutkan orasi budaya yang akan disampaikan oleh Ketua Matra Jawa Timur kepada Kanjeng Sri Saputra Jawa. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan dan rahayu buat kita semua. Semoga kita selalu bahagia atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nuwun sangat yang saya hormati anang saya sendiri tercinta yang jodohkan saya sama orang Osing. Jadi anang Joni, matur nuwun sangat untuk ketua DPD Matra Bapak sendiri Pak Teguh, dan juga untuk keluarga besar Gentang, Tawangalun Blambangan, serta untuk Kang Mas Teguh Waka Polres, matur nuwun, sugeng rawuh,
dan juga untuk Kang Mas dari Surakarta, Ibu matur nuwun sangat, terus ketua Bapak juga grup keluarga Genta, dan semua yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu, terutama untuk wakil ketua DPW Matra ada Mbak Nina sama Resi juga hadir nemenin saya, matur nuwun sangat, dan terutama untuk istri saya tercinta jadi orang Songgon Sragi ya, Banyuwangi. Akhirnya kita kembali ke keluarga Osing, jadi harus melalang bualang sampai akhirnya baliknya jadi Osing. Dan alhamdulillah hari ini kita memperingati haulnya eyang kita, dan kita patut teladani semua apa yang sudah dilakukan sama keluarga besar kita, leluhur kita, sesepuh ini sepuh cikal bakal keluarga kita. Dan saya sebagai ketua Matra termuda untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, masyarakat adat Nusantara, saya selalu mengedepankan seperti yang Mas Waka tadi jelaskan, pemuda itu harus benar-benar belajar tentang budaya, nguri-nguri budaya, jangan kita terpancing sama proxy war. Jadi media ini, Bapak Ibu sekalian juga jenengan harus ngawasin anak-anak kita itu seperti apa, karena 24 jam mereka itu diatur oleh teknologi, dan sekarang kita selalu diadu domba dengan proxy war, selalu diadu domba sama orang-orang asing atau orang londo ireng bahasa kita, pengkhianat bangsa sendiri yang emang nggak mau negara kita itu maju atau damai. Nah itu jangan sampai terjadi. Dan alhamdulillah dapat salam juga dari keluarga Karangasem, saya barusan pulang dari Karangasem, dan dapat salam dari Amatoa, keluarga besar dari suku Kajang. Saya juga barusan pulang dari suku Kajang, dan beliau ngasih pesan untuk keluarga besar di Jaha. Kalau Kajang itu bilang itu Jawa itu Jaha. Dan saya tanya Amatoa, apa hubungannya Kajang dengan Baduy Dalam? Ternyata mereka masih keluarga. Saya menceritakan sedikit tentang Kajang ini, saya sendiri kan keluarga masih dari daerah Sulawesi Pak, jadi Anang tadi udah jelaskan, papa itu Pusung sama Mandiri, opa itu Pusung, oma itu Mandiri, dan Mandiri ini masih ada hubungan sama ibunya presiden kita sekarang, jadi sepupu oma saya, nenek saya dari Madu itu sepupu dari ibu Pak Prabowo. Kita keluarga besar dari Minahasa atau grupnya dari sana, Manado. Dan juga beliau mesen, tahu-tahu saya didahului pulang ke sana, dan apa yang saya pakai selama ini Pak Anang tahu betul, walaupun saya ketua Matra, kalau urusan pelantikan mungkin saya pakai lengkap beskap, karena ibu saya ini Solo, Jogja sama Kasepuan Cirebon, tapi papa saya daerah Sulawesi, Manado, Maluku, Kajang sama Ternate sama Osing dari papa itu. Dan yang saya pakai selama ini kalau nggak ada acara pengukuhan adalah ini yang dipakai sama suku Kajang, dan juga dipakai sama Baduy Dalam. Sampai saya nggak pakai sendal dan sebagainya itu sudah emang nggak tahu gitu. Dan setiap saya kesini, sebelum saya nikah pun di Banyuwangi, saya dimandiin di sini juga. Itu dari awal saya kesini juga nggak pakai alas kaki. Nanti itu ada literasinya Pak gitu. Bukan berarti jangan harus lepas sepatu boten, maksudnya ada literasinya. Dan waktu saya pulang ke Kajang itu harusnya diikutin Pak di Jawa, karena di Jawa ada suku tua namanya suku Kalang. Suku Kalang itu di antara Tuban Cepu, Bojonegoro, Tuban Cepu, itu ciri-cirinya telinganya ini agak panjang, terus dia punya tulang ekor, bukan monyet atau manjang, bukan, tulang ekornya itu muncul sekian senti, itu suku Kalang. Makanya saya sebagai ketua masyarakat adat pun sebelum saya dilantik di Matra, Jawa Timur, saya sudah nguri-nguri budaya Pak. Cuman yang saya samperin itu bukan budaya ormas. Kan kita ini kan ormas sekarang, kayak di Genta kan ormas, Matra ormas. Maka yang saya samperin itu di nguri-nguri budaya yang emang daleman, yang emang masuk. Ini saya diundang sama suku Asmat, subhanallah. Di mana Merauke naik. Nanti habis itu saya ke Dayak, itu bukan Dayak ormas Pak, yang mereka tersorot, bukan. Tapi saya nanti masuk itu hampir 1 hari 1 malam lewat perahu. Jadi emang saya nggak tahu panggilan saya atas ridho Allah, saya masuk ke situ-situ, termasuk nanti Baduy Dalam. Jadi emang saya pelajari betul. Yang artinya apa? Mereka tidak ada WhatsApp, tapi seolah-olah mereka itu pakai bajunya wis janjian Pak.
Subhanallah. Dan tata cara mereka merawat hutan, doanya itu seolah-olah mereka tuh satu terah. Padahal kan antar pulau, Pak. Saya perhatikan di Kajang itu saya lihat tidak ada sajen, tidak pakai sajen, tidak pakai dupa-dupa, tapi apa aja bisa jadi jimat, Pak. Subhanallah. Dan suku Kajang itu suku yang mendapat reward dari UNESCO penjaga hutan terbaik di seluruh dunia sekarang di Indonesia, yaitu dipegang sama suku Kajang, Pak. Itu Indonesia. Masya Allah, benar-benar di sana tuh. Sampai saya dikasih sesuatu beliaunya. Jadi beliau kalau ditanyain, Pak Matoa mau doanya, saya minta oleh-oleh gitu. Beliau nggak nyari keris besi boten, Pak. Dia cuma lihat sekitar gitu, terus ngambil batu, ranting atau apa, pakai, Pak. Itu udah jadi, Pak, Kajang itu. Dan ilmunya Kajang saya tanya, Matoa, ini berlaku di mana? Biasanya ilmu kayak gini kan nyebrang laut itu nggak bisa. Beliau bilang selama ada tanah, ada pohon, ada air, maka ini berlaku. Subhanallah. Itu ilmu Nusantara, Pak. Antar benua, Pak, ilmunya suku Kajang itu. Jadi ini yang saya pelajari, istimewa banget. Pertanyaannya lagi, kenapa bisa sesakti itu? Sabdo Pandito Ratunya itu pangucap itu terjadi. Ternyata beliau menjelaskan 3 dasar. Yang dimasukkan ke mulutnya halal, yang dia ucapkan keluar mulutnya berdasarkan dari hati, pikiran, dan ucapan itu sama. Makanya itu akhirnya sabdonya akan diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka tuh seperti itu, Pak. Dan kepala sukunya yang unik saya wawancarai, gimana cara memilih kepala suku di sini. Bukan pilihan umum KPU, boten, Pak. Di sana tuh pilihannya melalui ritual, terus mereka bawa kerbau. Jadi seumpama 3 orang laki-laki depan si kita ini, paling depan ini mau jadi kepala suku, maka mereka harus bawa kerbau satu-satu, terus doa bersama, terus mereka masuk hutan jarak 2-5 kilo dari dusun. Terus di hutan itu mereka bertiga berapa hari itu ngasih makan kerbaunya, mandiin, terus nemenin sampai berapa hari. Setelah itu kerbau ditinggal di hutan, terus beliaunya itu pulang. Lah kerbau siapa yang balik dulu di rumah, dia kepala suku, Pak. Masya Allah, Pak. Jadi kalau 1 bulan sampai 3 bulan itu kerbone gak ono sing balik, Pak, yang nggak ada kepala suku, Pak. Jadi dia dipilih oleh alam. Masya Allah, itu kepala suku Kajang. Jadi ketika kepala suku itu diganti, cuma 1 syaratnya, harus wafat. Jadi kalau nggak wafat dia nggak diganti, Pak. Dan kepala suku yang sudah terlantik itu tidak boleh keluar dari wilayah adat. Jadi dia harus di situ, Pak. Dan anehnya lagi yang saya tanya itu, terus ke Amatoa Raja Kajang saya tanya, Bapak ini gini-gini, mereka kan jelasin kepala suku di Kajang itu tidak boleh lebih sejahtera daripada rakyatnya. Jadi kalau kepala suku rumahnya itu 10 kali 10, maka rakyatnya harus lebih 10 daripada kali 10. Kalau kepala suku punya 5 ekor kambing, maka rakyatnya harus lebih dari 5 ekor. Kalau kepala suku punya pekarangan 1 hektar, maka rakyatnya harus lebih daripada 1 hektar. Jadi di sana yang namanya kepala suku itu nggak boleh lebih sejahtera daripada rakyat. Dan itu kan yang harusnya kita lakukan, Pak. Ini faktanya, Pak. Jadi di Kajang itu hukumnya jelas. Kalau mungkin kita Muslim kayak di Saudi, ada kita jalan ranting jatuh, Pak, kita ambil denda 3 juta, Pak. Padahal itu bukan kita yang motong. Ranting jatuh di jalan, kita ambil bawa pulang, kita denda 3 juta. Terus di sana hukumnya jelas, tidak boleh ngebor air di bumi, maka kamu akan menyakiti ibu pertiwi, Pak. Jadi airnya itu selama ribuan tahun dari bawah pohon itu ada kayak batu gitu, dalamnya ya mungkin 60 sampai 1 meter nggak sampai. Terus ada batu-batu dikotain gitu, dan dari batu itu airnya keluar, Pak. Sampai sekarang tuh nggak habis airnya. Dan saya kemarin dimandiin di situ, saya minum airnya tuh manis sekali. Dan itu nggak boleh air dialirkan ke rumah masing-masing. Jadi semua warga harus nimbo, harus ke situ. Dan ribuan tahun air itu nggak habis. Terus saya tanya, apakah warga boleh ngebor? Nggak boleh, itu melanggar hukum adat. Terus nebang pohon yang masih hidup, kecil denda 8 juta, besar denda ratusan juta. Lihat cewek kedip-kedipan yang ditanya suka-suka, kawin, Pak. Enak, makanya saya nggak berani lihat, Pak, ceweknya cantik-cantik, Pak. Terus saya diem aja gini, Pak. Itu Kajang. Kalau godain cewek gitu, ditanya ceweknya nggak suka, cowoknya yang suka, denda cowoknya 8 juta gitu. Kalau ceweknya yang suka, cowoknya nggak suka, ceweknya denda 8 juta. Jadi semua hukumnya jelas, makanya semua itu diem aja, Pak. Dan di sana nggak ada yang pakai alas kaki, nyeker semua, Pak.
Subhanallah, itu kacang Pak. Dan ya jelas kalau mereka kasih reward sama UNESCO penjaga hutan terbaik Pak. Jadi hutannya terlindungi semua, hukum adatnya jelas. Yang selanjutnya di sana itu kalau pemilihan raja, itu raja justru grade-nya itu bukan yang pertama Pak. Jadi ada kepala suku namanya Amatoa. Amatoa punya di bawahnya beberapa menteri, anggapannya menteri Pak kalau di Indonesia ya. Itu bagian kehutanan, habis itu perairan, peternakan, habis itu tabib kayak pengobatan. Nah, setelah ini baru Raja Kajang. Dan raja itu tidak dipilih Pak, dan tidak harus terah. Jadi ketika ada terah, raja kumpul sama rakyat, harus ada pemilihan untuk Raja Kajang, maka kepala suku bikin ritual, nanti kepala suku yang penunjuk langsung Pak, dan hukumnya mutlak. Sumama Raja Kajang, keturunan Raja Kajang 5 Pak. Terus ada yang ke-6 itu bukan raja, ternyata Amatoa dipanggil Pak, atas ridho Allah dibisikin, ya yang jadi Raja Kajang, nggak harus turunan, dan semua harus ikutin Pak. Itu Raja Kajang. Dan Raja Kajang itu menata tatanan di luar Kajang dalam. Sumama ini wilayah ini Kajang dalam, maka keluar sini itu tanggung jawabnya Raja Kajang. Ketika Pak polisi sama Pak tentaranya nggak bisa melerai, ada pertikaian di wilayah Bulukumba, tatanan Raja Kajang, maka Raja Kajang akan turun dan nggak bisa dikasih tahu sama Raja Kajang, dipulangkan ke Amatoa. Keputusan Amatoa mutlak, bahkan hukum KUHP nggak berlaku di sana. Jadi ada rebutan warisan, jelas-jelas 2 orang ini punya warisan Pak. Berantem, polisi angkat tangan, tentara angkat tangan, hukum adat Raja Kajang angkat tangan, ditaruh Amatoa. 2 ini akhirnya nggak punya tanah semua Pak. Sudah, tanah nggak milik kalian berdua, kembalikan ke masyarakat. Selesai Pak itu Pak. Itu Amatoa yang memutuskan seperti itu Pak. Masya Allah Pak. Dan Indonesia harus seperti itu Pak sebenarnya. Makanya kenapa ketika saya nggak harus ngikutin protokol untuk melantik pakai baju beskap lengkap, makanya saya selalu pakai seperti ini Pak. Karena ya ini udah berapa tahun yang lalu sebelum saya ketemu sama Amatoa, ya saya sudah seperti ini Pak gitu. Makanya cuman kadang orang kan nggak paham gitu. Ingat sekali lagi Pak, ibu bumi itu adalah di bumi ini Pak. Makanya kita, kalau saya pribadi pas ritual nggak sopan menurut saya kalau saya harus pakai alas kaki. Ini pribadi saya. Kedua, kalau di Kajang udengnya itu agak biru Pak, itu langit. Betul. Jadi Kajang itu sebenarnya pakai bajunya itu hitam, ininya biru, udengnya, terus celananya pendek 3/4 warna putih Pak, tapi ditutupi sama sarung warna hitam, tapi dalamnya sudah putih Pak. Ada maknanya masing-masing itu Pak. Dan itu yang ada di Kajang. Dan waktu saya lihat tes-tesan ilmunya itu istimewa Pak, Masya Allah Pak. Jadi video call aja Pak, video call gini, ada di daerah mana antar pulau gitu Pak, dilihatkan kambing atau sapi itu video call gini, terus dia baca apa, oh keren bacanya Pak. Saya tuh berusaha mau ngikutin mantra apa tapi nggak paham saya. Toto dia ngambil satu daun aja Pak, atau kembang, random, diambil terus dia dikeremes gini Pak. Seketika yang di video call tuh hewannya langsung jatuh Pak. Terus dibilang, sudah sembelih kasihan supaya nggak menderita. Begitu disembelih, tolong dibuka kepalanya. Jadi ternyata ilmu itu pas dia ngeremes ranting atau daun atau kembang itu targetnya otaknya hewan itu. Langsung seketika otak itu langsung pecah. Itu Kajang. Itu keren, dan ini Indonesia Pak. Jadi welcome to Indonesia. Jadi benar-benar Indonesia itu istimewa banget. Jangan sampai kita malah dibudakin sama bangsa luar. Modern nggak penting Pak, gitu Pak. Ya kan? Di sana punya nuklir, di kita punya Bramasta Pak. Ya kan, wayang. Bener nggak Pak ya? Terus di sana punya bom atom, kita punya Kunto Pak. Jadi itu semua sebenarnya rapalan semuanya yang terjadi di negara asing itu semua mereka ngambil dari kita. Saya ini salah satu penasihat di era Jokowi sampai Prabowo Pak, untuk beberapa jenderal. Anang tahu betul. Cuman saya nggak bisa ngomong saya di bidang apa. Dan saya selalu bilang sama beberapa jenderal, Kang, ini gini. Oke Kanjeng, ini harus gimana? Ini gini. Oke Kanjeng, diikutin Pak. Sampai saya bilang, oh hati-hati nanti Agustus kalau nggak salah saya pernah ngomong itu sama Bapak Teguh DPD, bener nggak Pak? Pokoknya habis Prabowo dilantik ini hati-hati kan, karena alam nggak bisa dibohongin Pak. Dan saya perhatikan intelijen asing Pak, itu selalu masuk Indonesia mempelajari ilmu antropologi sama sosiologi Pak. Apa artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Mereka merusak kita dari tantangan budaya. Itu hati-hati Pak. Saya perhatikan tuh. Saya ini ngurusi sekolah di kampung Inggris Pare Pak. Jadi urusan saya sama bule banyak. Saya tanya sama teman, what are you doing going to Indonesia? Oh, I'm exchange, Abi. Saya pertukaran pelajar. Oh ya.
Apa kamu ngambil fakultas apa? Oh, psikologi, antropologi, terus habis itu sosiologi. Why gitu? Dia bilang, aku mau mempelajari semuanya. CIA, Mozart, semua itu Pak. Di Mojokerto itu banyak bule itu Pak. Sampai berapa tahun tuh stay di sana, sampai orang Mojokerto cari. Itu agent semua itu Pak. Mereka merubah struktural kita dari tatanan budaya kita. Kayak gitu, kalau orang luar masuk, oh ini banyak orang Islam, benturkan, dianggap itu musyrik Pak. Sedangkan kita di sana bakarnya bukur Pak. Benar apa salah Pak? Ya Pak. Kita bakar menyan dupa dianggap syirik Pak. Terus kita ada patung, ada batu, kita ritualin, kita doain dianggap musyrik. Di sana rebutan hajar aswad, kan kentir Pak. Loh saya ngomong apa deh? Oh saya pulang dari sana, saya muslim Pak. Ya kan? Terus mereka muterin Ka'bah itu Pak. Mereka muterin batu kotak Pak. Sedangkan kita punya ritual dari leluhur kita dianggap salah. Ya itulah intelijen Pak, kerjaannya itu Pak. Jadi mereka pakai proksi Pak, menjadikan kita ini supaya kita benci satu sama lain, nggak percaya sama aparatur kita, nggak percaya sama tentara kita, nggak percaya sama polisi kita, nggak percaya sama ASN kita, supaya dibenturin. Itu kerjaan mereka Pak. Yang terjadi kemarin itu Pak, seperti tadi Mas Teguh bilang, emang benturin, dibenturin. Begitu kita chaos, berantem, wah mereka seneng itu Pak, tepuk tangan. Emang seperti itu kerjaan kita Pak. Padahal di Indonesia nggak harus seperti itu Pak. Jenengan tahu Nepal ya Pak, barusan ya Pak. Nah itu kerjaan mana itu Pak? Pasti kerjaan orang luar Pak. Gaddafi itu di negara apa dulu? Libya. Apa yang terjadi di Libya? Sejahtera Pak waktu Gaddafi mimpin Pak. Dibuat proksi dia Pak. Gaddafi korupsi, Gaddafi pelanggaran HAM. Udah, begitu Gaddafi mati, lengser, apa yang terjadi sama Libya? Selesai Pak. Karena pada waktu itu Libya nggak mau utang sama IMF Pak. Libya tidak mau utang sama Bank Dunia Pak. Yang di belakangnya itu grup juga orang asing semua. Sekarang digeser sama Iran, karena Iran nggak punya utang sama bank asing Pak. Jadi setiap ada negara yang mau menjadi adidaya, yang dia mandiri dengan negaranya sendiri, maka ada negara asing itu nggak mau sama itu, karena dia nggak ada income dari situ Pak. Maka digesek terus Pak. Indonesia masih aman Pak, tenang aja, nggak akan bubar, karena kita masih punya utang berapa ribu triliun Pak sama IMF. Itu fakta kok Pak. Saya berani ngomong kayak gini, saya sendiri yang masuk Pak ke semuanya. Semua ini saya tahu betul. Sampai saya petakan, oh ini ulama palsu, kalau di Islam namanya ulama su Pak. Ada itu Pak, bener ya Anang ya, ulama su, dodolan ayat. Oh ini budayawan palsu, ada itu Pak, tapi enggak apa-apa, orang-orang ngamen. Nanti ada budayawan asli, oh ini spiritual palsu, oh ini spiritual asli, semua ada itu Pak. Tapi ya udah, inilah dunia. Awalnya saya itu kontra, ini kok gini, tapi didahului sama mbak-mbak, wis enggak apa-apa le, ya isinya dunia itu seperti ini. Tugasmu cuma menetralisir aja. Siapa yang bisa kamu nasihati ya diilikno. Karena kita ini di gelombang energi, vibrasi sama frekuensi Pak. Jadi nggak bisa dipaksakan. Makanya saya benar-benar mau selalu menyampaikan pengalaman saya nggak belajar dari buku, tapi saya menjalani benar. Saya sampai Sri Sangyang Sira Ujung Kulon Banten, saya masuk di dalaman sana gimana, habis itu saya dimandiin di Kawah Chandra di muka, habis itu di Dieng, habis itu di sini saya pelajari sampai saya harus pulang ke Banyuwangi. Ke Alas Purwo itu udah rumah sendiri Pak. Anang itu biasanya ngurusin urusan wedus atau apa nang belai itu. Masa itu semua Anang itu. Sampai ternyata nama saya di sini tuh loh, Maya Netra Yamadipati loh Pak. Itu malaikat pencabut nyawa loh Pak. Jadi opo itu Anang nama itu Pak. Jadi Anang topo di Mbah Purwo sana Pak, di Gua Istana. Ini bocah ini jenenge. Jadi nama saya itu Kanjeng Mas Maya Netra Yamadipati Pak. Loh kok pas privat saya tuh ya Taifib Pak. Saya ini pernah terjun Pak. Jadi saya ini suka terjun payung sama Taifib Kopaska, Denjaka, sama Gultor, sama Brimob, Densus itu juga biasanya terjun-terjun. Lah saya ini dipanggil orang dukun non tarif gitu loh Pak. Jadi perjalanan saya ini kemana-mana ya dipanggil dukun Pak gitu. Cuman jaringan saya langit Pak, karena udah pernah terjun, jadi kita ada orang dalam. Nah dukun-dukun yang belum terjun kan nggak ada orang dalam Pak, itu guyonannya gitu Pak. Dan ini yang saya tekankan, saya sebagai pemuda, saya orang juga ketua adat paling muda, subhanallah, atas ridho Allah bisa seperti ini. Dan saya juga basicnya adalah dosen di kampus-kampus Pak, bela negara, terus mental ideologi, kebangsaan, budaya, sama entrepreneur Pak, bisnis. Dan materi ini saya masukkan ke anak muda. Dan ini yang mau saya sampaikan buat pribadi saya kan jenengan. Anak muda itu sebenarnya ingin belajar budaya Pak. Cuman ada cumannya nih, saya tanya Pak. Karena setiap mereka saya lihatkan pakai baju gini, mereka selalu Mr. Abi dukun ya gitu. Saya kan kalau di kampung Inggris dipanggilnya Mr. Abi Pak.
Mr. Rabi dukun ya. Loh kenapa kok ngomong gitu? Iya pakaiannya gini-gini. Terus apa yang kau pahami tentang dukun? Dukun itu syirik musyrik. Saya dengerin dulu Pak. Dukun itu syirik musyrik gini. Oh terus apa lagi? Iya dukun tuh nggak boleh gini-gini. Terus akhirnya Mr. jelaskan. Lah ini cara kita Pak kepada mereka. Jangan langsung dikonter Pak. Wah kamu nggak tahu, jangan. Dengerin dulu mereka maunya apa. Karena mereka generasi micin Pak. Anak muda sekarang generasi micin. Jadi Gen Z sekarang ke Gen Alpha, selalu dia kritik sana sini, padahal dia nggak punya dasar. Nah baru kita masuk. Dukun itu status sosial zaman dulu. Kalau di Islam itu ada ustadz, ada kiai. Syekh itu juga panggilan dari luar itu, syekh itu artinya guru. Habib itu bukan hanya dia turunan, bukan. Habaib itu panggilan sayang dari orang-orang yang ada di wilayah Yaman. Jadi jangan bilang, oh Habib itu, no Pak, Habib itu panggilan sayang. Kalau kita itu kayak Kang Mas, gitu loh, kayak I love you darling, itu panggilan sayang Habib. Cuma orang salah kaprah Pak. Lah dukun kalau zaman dulu yang punya kalian mijet dipanggil dukun mijet. Kalau yang urusan bayi-bayi lahir dukun bayi. Lah bener tak Pak? Terus habis itu ada lagi dukun pendoa. Jadi dukun itu sebenarnya strata atau status sosial pada orang tertentu yang zaman dulu dikasihkan labelnya. Kayak kalau di Hindu Ortodok itu ada 4 strata, yaitu yang pertama apa? Sudra. Harus diingat ini Pak. Yang kedua apa? Waisya. Yang ketiga apa? Kesatria. Baru yang keempat Brahmana. Orang-orang Sudra itu kalau zaman dulu dia nyolong untuk makan nggak ditangkap sama Pak Polisi Pak. Karena sudah tahu kalau dia kaum apa? Sudra. Jadi orang-orang Sudra itu kalau bangun tidur sampai mau tidur yang dia pikirkan hanya perutnya Pak. Dia nggak mikir lain. Pokoknya aku kudu mbadok, aku kudu mangan. Itu Sudra Pak. Dan zaman dulu yang maling Sudra, nyolong apa kamu? Makan. Dia nggak ditangkap Pak. Emang itu grupnya mereka, kasihan Sudra. Yang kedua namanya apa? Waisya. Nanti jenengan bisa tahu kenapa di Indonesia kok banyak yang korup dan sebagainya. Jenengan tahu mereka kaum apa Pak. Yang kedua kaum apa namanya? Waisya. Waisya itu bangun tidur sampai mau tidur, yang dipikirkan hanya dirinya dan keluarganya Pak. Jadi dia nggak mikir keluarga lain Pak, dia nggak mikir partai lain, dia nggak mikir organisasi lain, dia nggak mikir negara lain, dia nggak mikir keluarga lain, suku lain, nggak peduli ya. Pokoknya keluarga kita yang harus maju, keluarga kita yang kudu sugih, keluarga kita yang kudu warak. Itu namanya kaum apa? Waisya Pak. Jadi dia bunuhin keluarga lain Pak, dibinasakan, pokoknya keluarga kita. Itu namanya Waisya. Yang ketiga namanya apa? Kesatria Pak. Nah kesatria ini bangun tidur sampai mau tidur yang dia pikirkan hanya negara. Jadi selama hidupnya pokoknya tangi turu sampai kati turu Pak, dia hanya mikir negara Pak. Iki kok negara ku ribut kudu ya apa ya? Rakyatnya guru mangan, ojo mangan sih. Itu kesatria Pak. Jadi tidak akan dia mulai makan kecuali ketika rakyatnya kenyang dulu. Itu kesatria Pak. Nah, di Indonesia harusnya kesatria Pak. Para pimpinan kita itu. Jadi gak mikir wetenge dhewe Pak. Delok mobil Alphard, wah aku kudu nggawe iku ngono. Rakyate lho Pak nggawe cikal Pak. Lha iki apa terusan? Ini namanya kesatria, tingkatan ketiga. Baru yang terakhir namanya apa? Brahmana. Brahmana ini bangun tidur sampai mau tidur, dia hanya memikirkan tatanan dunia. Karena dia tahu kita makhluk surga, maka kita harus pulang ke surga Pak. Jadi dia mengatur sistem, membuat sistem Brahmana itu untuk manusia itu pada tingkatan tertinggi ilmu spiritual dan kesadaran murni. Itu Brahmana Pak. Nah sekarang kita lihat Pak, kalau dari 4 cara Hindu Ortodok, apa yang terjadi di bangsa kita? Banyak pemimpin oknum-oknum kita seperti apa Pak? Yang ada Sudra sampai Waisya Pak. Itu yang terjadi Pak. Karena itu yang harus dipahami, karena mereka sudah isinya cuma serakah Pak. Para weteng itu, awak itu, terus organisasinya tok, keluarganya tok, dia nggak mikir yang lain Pak. Dan orang kayak gitu nggak boleh jadi pemimpin Pak. Nauzubillah, nggak boleh Pak. Yang saya lihat pakai mata kepala saya sendiri terjadi di Kajang. Itu Brahmana kesatria jadi pemimpin Pak. Yaitu namanya Amatoa. Dia membuat sistem, dia mengatur sistem, dia yang eksekusi sistem. Namanya Brahmana kesatria. Dan beliau benar-benar menunjukkan kesederhanaan. Di rumahnya kalau ada karpet itu warna 10, maka rakyatnya harus punya lebih daripada 10. Dan karpetnya bukan dari gini Pak, dari apa itu anyaman ini Pak, apa ini?
Yang biasa kalau almarhum jenazah itu ditaruh, itu dibungkus, itu apa namanya? Apa? Nah ya dari apa itu? Dari pandan itu. Lah itu karpetnya di dalam sana kayak gitu Pak. Dan rumah panggung 3 meteran atau 2 meter gitu, terus dia keramiknya tuh separuh apa dari bambu itu Pak, nggak pakai keramik, dianyam itu terus dikasih karpet. Itu di sana Pak, Masya Allah. Dan ini yang saya pengalaman pulang dari Kajang, saya harus sampaikan ini supaya kita nggak ada masalah. Artinya masalah adalah literasi kita tidak ada masalah, supaya kita benar-benar tahu kita harus gimana Pak. Dan wong Jawa ojo sampai hilang Jawa nih Pak. Nah kalimat Jawa itu kan sebenarnya kesadaran. Ini saya jelaskan tentang pusaka sedikit Pak. Beberapa kali saya ngisi materi Pak, dan saya bawa keris di beberapa kampus. Ini juga masukan buat kita orang budaya Pak. Nah keris ini Pak menjadi syirik atau musyrik tergantung kita bawanya Pak. Waktu itu ditanya sama mahasiswa, Mister, itu bawa keris itu syirik musyrik. Saya jelasin apa pemahaman syirik dan musyrik di keris. Ternyata dia meliterasikan Pak. Iya Mister, keris itu dipakai pengobatan. Itu kan syirik Mister. Terus kenapa kok ada orang sakit ditempel-tempel keris sembuh, terus diyakini itu syirik, itu diyakini kerisnya menyembuhkan? Mister tanya, jenengan ini kalau lagi operasi perut Pak, bedah, pakai alat apa enggak Pak? Pakai apa ya? Pisau kan Pak. Lah pisau itu terbuat dari plastik apa besi Pak? Besi juga. Nah ini saya literasikan Pak, saya analogikan. Jadi kalau orang dulu upacara operasi dan sebagainya itu dia pakai keris yang khusus dibuat oleh empu untuk pengobatan Pak. Kalau sekarang pakainya ya itu besi, gunting dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini alat. Loh enggak Mister, tapi kenapa kok keris ditempel bisa langsung sembuh? Ya itu kehendak Allah, karena empu membuat keris ini bersifat medan magnetik Pak. Di tubuh jenengan sedoyo ini ada namanya zat besi. Benar apa enggak Pak? Nah ketika orang itu sakit, ion-ion yang ada di zat besi itu menjadi ion negatif. Nah keris ini bersifat magnetik Pak. Ditempelkan di tubuh orang sakit, dia akhirnya menarik zat besi yang negatif itu tadi Pak. Itu loh literasinya simpelnya. Baru anak-anak mahasiswa itu langsung, oh gitu ya Mister. Iya, ya itu seperti itu. Kalau di Qurannya namanya surat Al-Hadid Pak. Kita seorang muslim jangan bodoh Pak, kita harus belajar. Jangan nanti cari di Quran Al-Hadid ayatnya 23 sampai 26. Allah menjelaskan tentang kekuatan di sebuah besi yang Allah ridho. Kalau Nabi kita dari Jawa Pak, ya pasti enggak ini keris Pak, bukan pedang. Tetap aja bahannya adalah besi. Yang kedua, Mister, gimana kalau ada keris kok hujan bergeser? Saya jelasin Pak, keris yang untuk hujan itu untuk pawang, empu membuatnya seperti daun talas Pak. Dengan ngertos daun talas Pak, kalau dikasih air itu kan dia tidak nempel. Nah maka empu itu membuat kadar tertentu. Oh, besi putihnya berapa persen, terus bajanya berapa persen, habis itu meteoritnya berapa persen, dengan tirakat-tirakat tertentu, maka ditempa sama empu itu, keris itu ketika dibuka hujan diangkat, dia memunculkan ion energi Pak. Nah energi ini namanya yang dibilang kekuatan energi keris. Kalau agama bilang goib, kalau saintik bilang energi Pak. Kalau nggak percaya lagi, wes jawab sudah Pak. Kita ini punya handphone Pak, wifi, jenengan tahu wifi kan Pak? Lah matanya ini iso ndelok wifi nggak Pak? Gak bisa Pak. Tapi wifi bisa berfungsi, itulah energi Pak. Lah di sebuah keris tertentu dia menciptakan gelombang energi seperti itu Pak. Dan itu yang kita harus literasikan. Jadi gini, jangan kalau jadi dukun harus belajar benar untuk menjelaskan ilmu ini kepada anak muda Pak. Jangan langsung dikit-dikit cuman bilang, oh ini sakti tanpa dijelaskan, kita akan disalahkan Pak. Nah itu yang harus kita pahamkan. Jadi kalau jenengan orang budayawan, dukun, terus tahu tentang pusaka-pusaka dan lain-lain, maka itu harus dijelaskan dengan benar Pak. Akhirnya anak-anak muda itu dipare Pak, ikut saya banyak atas ridho Allah, belajar semua itu Pak. Termasuk cara pakai udeng. Udeng itu gimana, kalau belambangan ada seperti ininya, terus kalau samin itu gimana, kalau kajang itu seperti apa. Itu semua bawa literasi dan histori dan sejarah masing-masing di wilayah masing-masing. Dan itu yang kita harus literasikan yang benar Pak. Termasuk kalau kita bilang udeng, pernah saya pakai udeng dikatain syirik juga Pak. Mister, itu pakai udeng itu kayak orang-orang dulu tuh syirik ya, musyrik. Saya jawab Pak, Nabi kita itu pakai serban Pak. Nah, itu kan udeng versi mereka Pak. Bener nggak Pak itu Pak? Ya Pak. Jadi kita harus tahu Pak. Jadi jangan pernah kita sampai tidak menjelaskan ilmu Nusantara yang murni ini ke dalam
aspek yang orang nggak bisa nerima Pak. Nanti akhirnya kita disalahkan semua. Nah ini yang harus dipahami semuanya. Yang selanjutnya, terakhir, saya mau berbagi ilmu tentang babakan kitab Sosro Jendro Pak. Nah ini saya dapat dari leluhur saya juga. Jadi beberapa itu kan ada orang Kanjeng Sosro Jendro iki kitabe gak ketok. Terus mocone iku piye? Terus kok iso diwaca? Iku piye dan sebagainya. Ternyata saya jelaskan, Pak. Jadi babakan Sosro Jendro itu Pak, mungkin jenengan punya guru masing-masing, tapi saya sharing ya, saya dapat dari mbah saya. Sosro Jendro itu hanya bisa dibaca dengan manusia yang punya 4 pusaka Pak. Dan jenengan ini harus menciptakan pusaka ini Pak. Jadi Sosro Jendro dia hanya bisa dibaca kepada manusia yang dikasih hak sama Allah Azza wa Jalla. Yang penting manusia ini punya 4 pusaka Pak. Dan tugas kita harus menciptakan 4 pusaka ini Pak. Yang pertama Pak, orang yang bisa membaca Sosro Jendro itu yang pertama pusaka di hatinya ada 1 Pak. Di hati seseorang yang bisa membaca Sosro Jendro, dia tidak punya benci Pak kepada siapapun. Jadi uang itu nek gak duwe benci Pak di hatinya, Masya Allah Pak. Gak ngurus seton, iblis, jin, getayangan, dia gak akan benci Pak. Ada kewan, ada tumbuhan, ada manusia model apa, dia gak bisa benci Pak. Maka pusaka pertama yang orang pegang supaya dia bisa baca Sosro Jendro, itu yang pertama di hatinya harus ada pusaka, yaitu gak boleh ada kebencian Pak kepada siapapun Pak. Itu mutlak Pak. Nek jenengan ning ngarep kula bahas agama tapi perilaku masih bajing Pak, gatel nek wong Surabaya bilang. Saya ngomong apa adanya. Banyak orang palsu Pak. Oh, assalamualaikum bismillah, tai semua itu. Hatinya busuk Pak, masih maido tanggane, masih ngelekno koncone, masih ngelokno organisasi liyan, itu omong kosong Pak. Ini saya ngomong apa adanya Pak. Jadi nek ning atine menungso iki ana benci Pak, dipastikan Pak dia itu tidak beriman Pak. Dan dia tidak akan bisa membaca tabir-tabir dan sirullah yang sudah Allah ini doakan ke alam Pak. Tidak bisa baca nih. Itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, di hati manusia yang bisa baca Sosro Jendro, di hatinya selain benci, dia tidak punya benci, dia tidak boleh ada iri Pak. Jadi menungso itu Pak, nek iso mau Sosro Jendro, hati ini tidak boleh iri Pak. Jadi nggak boleh iri satu sama lain, karena rezeki nggak akan pernah tertukar Pak. Ngapain aku harus iri Pak? Jenengan punya apa, jabatan apa, kenapa saya harus iri Pak? Kita ini semua punya hak semua di Lauhul Mahfuz Pak, Al-Qalam, tinta tadi Al-Qalam, sudah ada semua. Nah orang yang bisa baca babakan Sosro Jendro, di hatinya yang kedua dia tidak punya apa? Iri Pak. Kepada siapapun Pak. Yang ketiga, orang yang bisa baca Sosro Jendro, di hatinya yang ketiga dia tidak punya gengsi Pak. Na'udzubillah min dzalik Pak. Kita kemana-mana pengen dipanggil nama, gelar, pangkat, bongkol dari mayit Pak. Kenapa diceluk aneh-aneh itu Pak? Ini saya ngomong apa deh? Ini kalau ketemu mas-mas saya Jendro, saya ngomong kayak gini diem semua mereka Pak. Oh gue lele, bener saya ngomong. Sekelas Nabi Sulaiman aja loh mate Pak. Kurang apa Pak? Rasulullah wafat Pak. Kita ini sopo Pak? Kok iso kene golek validasi? Woi, aku wis pejabat, aku yang lho. Tai lah Pak semua tuh. Ngapain Pak? Ini harus dihindari nih Pak, karena munculnya riak Pak. Mate butuh uang ngangkut Pak, dan tak kasih tahu Pak ya, sing ngangkut kita belum tentu keluarga Pak, tanggane Pak. Ayo jawab jujur, bener apa salah Pak? Paling keluarga si Jipindo, mek pirang langkah, mek foto Pak, mek ngicip tok baru ganti lah, ngomong kosong semua Pak. Ini loh yang ketiga, semoga kita dihindarkan sama Allah dari itu semua. Coba ya, jadi orang yang bisa baca Sosro Jendro, yang ketiga dia tidak punya apa tadi? Gengsi. Jadi dengan yang lebih tua, lebih muda, dia tetap sembah sungkem Pak, dia tetap belajar. Gak peduli nom tuwek, ilmu itu hanya dari Allah Pak. Kita harus menghargai Pak, karena Allah udah bilang orang beriman tanpa ilmu aku laknat, tapi orang berilmu dipastikan dia beriman. Karena kalau orang sudah dapat ilmu dan hak ridho dari Allah, maka dia pasti megang agama. Ini sudah pakemnya. Baru yang terakhir keempat, di hati orang yang bisa baca Sosro Jendro, dia punya pusaka keempat, yaitu apa Pak? Tidak punya dendam Pak. Subhanallah Pak. Jadi orang tidak punya dendam Pak. Jadi dia disakiti siapapun dia nggak maido,
dia nggak dendam, dan dia malah bersyukur Pak. Ketika ada orang yang ngefitnah, ngata-ngatain jelek, dia bersyukur Pak, karena Allah ngirimkan orang itu untuk membersihkan dosanya. Subhanallah Pak, ini yang harus kita pahami. Makanya Pak, kalau di penutup biasanya pengajian, sekarang ini saya disuruh bantu BNPT juga Pak, gara-gara Pemalang atau apa ribut. Kanjeng tolong bantu, yes manut jenderal gitu. Tugasku apa? Nanti ikut Habib. Oh saya udah ikut. Tolong sisipkan kalau pengajian. Saya sisipkan Pak, tentang media ideologi Pancasila saya sisipkan, termasuk 4 pusaka saya sisipkan semua Pak. Dan di sini kalau saya disuruh doa, Kanjeng tolong doa. Saya doain Pak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamba kirim Al-Fatihah untuk kedua orang tua hamba, leluhur sepupu sepupu cikal bakal keluarga hamba, dan semua manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari zaman pertama, zaman akhir sampai zaman yang akan datang. Yang goib ataupun nyata, termasuk setan, gedemit, lembut, danyang-danyang, iblis, malaikat. Bingung Habib. Kanjeng, kok lo iya kan aku ndak ada susun sama mereka lo. Setan itu budo menungso karena SOP Pak. Jadi ojo dipaidu. Jadi iblis itu budo menungso karena SOP gitu loh Pak. Jadi ojo dipaidu Pak. Jadi saya nggak punya susun sama semua makhluk Allah Pak. Subhanallah. Dan itu saya dapat dari leluhur saya. Makanya saya selalu bilang, ayo kita doakan seluruh alam semesta. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar Pak. Semoga yang belum dapat hidayah segera dihidayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu udah datang. Ibu matur nuwun sangat ya. Siapa aja? Loh, langsung rengok. Maksudnya ibu yang baru datang gitu loh Pak. Jadi kalau udah waktunya, saya mau undur diri dulu, tutup. Saya mau mendoain karena ini pas di haulnya Mbah leluhur kita. Mari kita berdoa menurut versi saya, nanti yang lain mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salamun qawlan min rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mari kita kirim Al-Fatihah, hadiah Al-Fatihah kita tujukan kepada kedua orang tua kita masing-masing, sesepuh bini sepuh cikal bakal keluarga kita masing-masing, kakek nenek moyang leluhur hamba kita masing-masing, dan juga kita kirim Al-Fatihah untuk Rasulullah SAW bin Abdullah, bisa keluarga dan sahabat-sahabat dan pengikutnya dan umat-umat yang kau pada punyata hewan dan salah satunya, dan untuk semua manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari zaman pertama, zaman akhir sampai zaman yang akan datang, yang gaib ataupun yang nyata, termasuk hewan dan tumbuhan dan satunya. Dan khusus juga kita kirim Al-Fatihah untuk yang Prabu Tawangalun dan semua keluarga besar Eyang Agung Wilis Belambangan dan semua keluarga besar yang ada di Banyuwangi ini, dan untuk semua manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah wafat ataupun yang masih hidup ataupun yang akan Allah ciptakan di hari yang akan datang, namun tiada satupun makhluk yang mendoakannya. Maka kami kirim Al-Fatihah untuk mereka semua ya Rob, hanya untuk yang karam ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbi surat al-Adina. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar ya sayyidi ya Rasulullah Muhammad Rasulullah salamun qawlan min rabbil alamin wa qadar billahi minal dunya wa rahman ya rahim ya tani balati wa mu'ni ajiza jalil wa qadar ya sukafina min wa rahayu 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 ono coro kodo tasawala kodo jaya nyamaka poto mata bogonya ya jodo polo wasa kodo koro jono salamun qawlan min rabbil alamin wa qadar billahi minal dunya. Semoga semua makhluk hidup Allah Subhanahu wa taala berbahagia dan mulia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Kang Mas Teguh buruan menjadi Kombes Pol sampai Jenderal dan menjadi Jenderal Polisi yang bijak dan baik yang bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan li rabbil alamin jalil, salatan salaman li rasulih Muhammadil hadil jalil wa ala alihi washabihi salil qanatil amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'an azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang sangat saya hormati semua sesepuh yang sudah disebut namanya satu persatu biar cepat, tapi lebih khusus saja ada Pak Wakal, Ki Ageng, dan Kanjeng Willy serta Ketua Gentang. Sebenarnya yang disampaikan oleh
Mas Willy, Mas Willy, Kang Willy. Itu di Al-Quran disebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, ma khalaqta, apa yang telah kau ciptakan itu, hadza ini, itu tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia, semua punya nilai. Sehingga kemudian setiap kita harus mampu memberikan apresiasi dan menemukan nilai-nilai dalam alam penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kalau bicara sejarah, sebenarnya kita bicara tentang beberapa ilmu tentang filologi, antropologi, arkeologi, sosiologi. Ada salah satu sejarah peradaban manusia yang dibangun oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kata ini dipilih kata peradaban? Sebenarnya tadi sudah banyak disampaikan oleh beliau, tidak bijak sebenarnya diulas kembali karena apa yang disampaikan itu pada intinya, tapi sebenarnya saya tugasnya menunggu bupati, karena bupati dalam perjalanan. Begitu Pak Wakaya. Kita semua tadi itu diberi waktu, panitia bijak sekali sambil menunggu bupati agar tidak ada ruang kosong. Kata adab itu awalnya adalah memanggil untuk ngajak makan. Di sini punya nilai luar biasa, tapi kemudian berubah menjadi sopan santun. Ternyata kata adab itu bukan bahasa Quran dan bukan bahasa Islam, tapi kemudian Nabi Muhammad itu disebut adalah pembangun peradaban. Kalau kita bicara tentang sejarah lahirnya kata ini, adab itu ngajak makan. Kenapa kok makan? Ternyata orang makan itu harus melibatkan beberapa potensi. Pertama, sehatnya rohani. Kedua, sehatnya jasmani. Termasuk sehatnya akal pikiran. Selamat sore menjelang malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rahayu. Yang kami hormati segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Banyuwangi, Pak Wakapolresta, Ketua Matra Jawa Timur Bapak Sri Saputro Jowo, pemangku adat Ki Ageng Bumi Sroyo, tokoh agama dan tokoh masyarakat Ki Haji Insinyur Wahyudi yang tadi sudah memberikan sambutannya, organisasi keagamaan dari FKUB dan organisasi Gempa Macan Putih Bapak Doni Oswon, Matra Banyuwangi Bapak Teguh Rahadi, Kasunanan Surakarta dan segenap kepala perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi, para camat dan seluruh Forkopimka Kecamatan Songgon, segenap kepala desa Kecamatan Songgon, terkhusus Ibu Kepala Desa Bayu, dan seluruh tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mohon maaf atas keterlambatan kehadiran saya di tempat ini. Dari pagi hingga tadi ada banyak kegiatan dan kebetulan juga ada beberapa dirjen dari beberapa kementerian datang ke Banyuwangi untuk memantau terkait dengan kegiatan piloting digitalisasi bansos yang dimana Banyuwangi menjadi pilot projectnya. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Laut biru ombak berkejaran, gunung raung menjulang tinggi. Doa kita
jadi penerang zaman, warisan leluhur tetap lestari. Mantap. Hari ini kita berkumpul di situs penuh sejarah Kedaton Macan Putih Blambangan untuk melaksanakan tradisi Srada Haul ke-344 tahun wafatnya Kanjeng Sunan Tawang Alun. Ini bukan hanya sekedar ritual, melainkan bentuk penghormatan kita kepada leluhur, pengingat sejarah, dan peneguh jati diri masyarakat Banyuwangi. Tradisi Srada dan doa lintas agama yang dilakukan pada hari ini menunjukkan bagaimana nilai luhur peninggalan beliau terus hidup, diwarisi dan dijaga oleh masyarakat lintas generasi, lintas keyakinan. Dan dari beliau kita belajar bagaimana kekuatan lahiriah harus selalu disertai dengan kekuatan batiniah. Sebagaimana pesan bijak leluhur kita, wong kang tansah eling marang asari, ora bakal ilang karepe lan tujuannya. Orang yang selalu ingat pada asal usulnya tidak akan kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Tradisi haul ini adalah salah satu bentuk nyata bagaimana kita menjaga ingatan kolektif atas sejarah. Di tengah arus globalisasi yang begitu deras, kita tidak boleh tercerabut dari akar budaya. Justru dengan budaya, doa, dan penghormatan seperti ini, kita akan semakin kokoh melangkah menuju masa depan. Hadirin yang berbahagia, melalui tradisi Srada ini, mari kita jadikan momentum untuk meneladani nilai luhur Kanjeng Sunan Tawang Alun. Keberanian, kebijaksanaan, dan pengabdian untuk masyarakat. Nilai-nilai ini harus kita wariskan kepada generasi muda Banyuwangi agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang unggul, berkarakter, dan tetap berakar pada kearifan lokal. Doa lintas agama di Rowo Bayu ini adalah wujud nyata kerukunan dan toleransi yang telah mengakar kuat di Kabupaten Banyuwangi. Melalui kebersamaan ini, kita diajak untuk menegaskan kembali bahwa perbedaan agama dan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk merawat harmoni sosial. Inilah jati diri Banyuwangi, tanah yang subur dan keberagaman sekaligus kokoh dalam kebersamaan. Rowo Bayu yang digunakan sebagai lokasi peringatan memiliki makna sejarah dan spiritual yang sangat mendalam. Tempat ini tidak hanya menyimpan jejak perjuangan leluhur, tetapi juga menjadi ruang konservasi budaya dan ekologi. Dalam konteks Ijen Geopark, Rowo Bayu dan tradisi haul ini memperlihatkan bagaimana hubungan manusia dengan alam, spiritualitas, dan juga budaya yang bisa berjalan seiringan. Konservasi budaya tidak semata menjaga bangunan atau situs, tetapi juga melestarikan ritual, melestarikan tradisi, dan juga nilai-nilai yang menyertai dari semua aktivitas itu. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk terus mendukung pelestarian tradisi dan budaya sebagai bagian dari kekayaan Ijen Geopark. Kegiatan ini memperkuat posisi Banyuwangi di mata dunia sebagai daerah yang mampu mengintegrasikan kearifan lokal, pelestarian alam, dan juga pembangunan masyarakat. Dengan menjaga tradisi dan situs budaya, kita sekaligus menjaga identitas Banyuwangi agar tetap hidup dan relevan bagi generasi mendatang. Saya mengingatkan kepada para generasi muda, momentum ini adalah pengingat penting bahwa warisan leluhur bukan hanya dikenang, tetapi juga untuk dilanjutkan. Semangat kepemimpinan Kanjeng Sunan Tawang Alun dapat menjadi inspirasi untuk bersikap berani, bijaksana, dan adil dalam menghadapi tantangan zaman. Melalui doa bersama lintas agama ini,
kita mengambil hikmah akan pentingnya spiritualitas, ya, persaudaraan dan kebersamaan dalam membangun daerah. Semangat yang diwariskan Kanjeng Sunan Tawang Alun diharapkan menjadi energi positif untuk terus memperkuat persatuan, konservasi budaya, dan menjadikan Banyuwangi sebagai rumah bersama yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Akhirnya, mari kita jadikan haul ini sebagai bukan hanya sekedar seremonial, tetapi sebagai energi spiritual untuk terus membangun Banyuwangi yang lebih maju, berbudaya, dan bermartabat. Demikian yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.